bahaya dan limbah. Ya, jadi apa itu bahaya? Ya, bahaya itu adalah suatu kondisi apa? Ya, jadi menimbulkan kerugian, kecelakaan. Ya, jadi industri ada faktor bahayanya yang bisa berpengaruh terhadap pekerja, yang kalau bahaya ini mendapati pekerja maka dia bisa kecelakaan kerja atau dapat penyakit akibat kerja, kan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi kalau tidak selamat berarti dia celaka, kalau tidak kesehatan, kalau tidak sehat berarti dia sakit, dapat PAK, penyakit akibat kerja. Tapi sakit yang dimaksud adalah sakit karena berhubungan langsung dengan pekerjaannya, ya. Jadi bahaya itu baik itu kondisi, bahan ataupun cara kerja yang berpotensi menyebabkan ini kecelakaan atau kerugian. Itu intinya. Apakah dia kondisi bahaya atau bahannya yang bahaya atau cara kerja yang bahaya. Yang ketiganya ini berpotensi untuk rugi, celaka. Itu dia. Sedangkan resiko adalah kesempatan terjadinya rugi atau celaka itu. Sedangkan safety atau keselamatan adalah upaya untuk mengendalikan itu. Jadi untuk mengendalikan bahaya kita kenali dulu apa itu. Jadi sebelum bekerja kita kenali dulu apa yang ada di sekitar kita, apa kita kenali, kemudian kita evaluasi apa bahayanya, kemudian kita rencanakan. Oh, berarti karena dia berbahaya terhadap ini, berarti saya harus merencanakan pekerjaan saya seperti ini supaya tidak mendapatkan kecelakaan, supaya tidak sakit. Baru kita laksanakan rencana, baru kita monitor. Benar tidak saya tidak sakit? Oh, periksa ke dokter. Oh iya benar, saya tidak mendapatkan penyakit akibat kerja. Nah, gitu ya. Di mana itu bahaya? Nah, di mana saja yang berpotensi atau ada peluang terjadinya kecelakaan atau kerugian. Nah, contoh apa? Peluang terjadinya kerugian, pembunuhan yang kurang baik, peraturan yang sudah usang dan sebagainya. Cara mengenali itu bahaya, inspeksi, siapkan itu job safety analysis. Jadi artinya analisis tentang keselamatan itu pekerjaan, analisis tentang bahaya suatu job, kemudian audit tentang keselamatan, kemudian studi tentang bagaimana pengaturan kesehatan dan keselamatan kerja. Maintenance, melakukan pengecekan sebelum nyalanya mesin bermotor, melakukan penilaian resiko. Sumber hazard atau sumber bahaya apa? Dari P-nya. P-nya itu bisa orangnya, bisa prosesnya. Kemudian ada E itu dari peralatannya. Bahaya dari peralatannya sudah usang, tidak layak, sampai meledak, ya berarti bahaya dari peralatannya memang. Ini bahaya dari orangnya, ya tidak SOP atau dari prosesnya. Memang prosesnya itu menghasilkan tekanan yang tinggi dan sebagainya. Kemudian bahaya dari bahan bakunya, ya pakai bahan baku asam dan sebagainya, ada potensi bahayanya. Kemudian bahaya lingkungan, ya tinggal di hutan dan sebagainya. Iya, apa itu? Iya, silakan. Kalau tadi yang soal yang Pak, yang equipment. Ya, ya. Peralatan. Tentu Pak, kan itu misalkan pengalaman ya Pak. Ya. Tentunya kejadian yang satu Pak, si 108 itu yang itu Sriwijaya, ya. Ya. Kan itu Pak, kalau kan pesawat itu terbang itu pasti ada penanggung jawabnya. Iya. Sebelum terbang. Nah, kan sebelum penanggung jawab itu dicek semua, kayak 3 kali pengecekan sebelum terbang. Tapi tetap sama Pak, begitu juga terjadi kecelakaan begitu. Padahal sudah cek sampai berulang-ulang, sampai 3 kali Pak. Dan kenapa tetap terjadi begitu Pak? Ya, prosedur yang ada itu sudah di SOP-kan dan dilakukan
itu merupakan usaha manusia untuk menghindari kecelakaan, tapi sesungguhnya yang mengatur itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu, kita hanya berusaha untuk itu. Kalaupun dibilang-bilang dia karena kelalaian, ya kita tidak tahu, karena laporannya saya tidak tahu. Jelas kan investigasi toh. Kalau memang dibilang SOP-nya harusnya dicek, lantas ternyata tidak dicek, berarti itu karena people-nya. Tapi kalau dibilang dari segi peralatan, kalau memang dicek dengan baik, sudah berfungsi normal, berarti memang artinya semua SOP sudah dijalankan, people oke, proses juga oke, peralatan juga sudah dicek sesuai standar. Itu hanya usaha manusia untuk menghindari dari kecelakaan. Tapi kalau Tuhan sudah mentakdirkan, ya siapapun tidak bisa menghindari itu. Nah itu seperti itu. Jadi kita, itu maksudnya usaha tak untuk meminimalkan itu. Karena coba kalau tidak ada itu, bagaimana minta? Kan harus ada usaha dulu. Iya. Ya, jadi itu ya. Kemudian ada potensi bahaya fisik, ada bahaya kimia, ada bahaya biologi, ada bahaya ergonomi, ada bahaya prosedur kerja, ada bahaya psikologi. Nah, ini kita bahas masing-masing satu-satu. Ada 6 ya. Kita bahas singkat coba ya. Bahaya fisik berarti 13 menit. Ya, bahaya fisik ya bising. Misalnya, jadi bising saja itu ada nilai ambang batasnya ya. Jadi ada biasa itu pakai ada kayak mic untuk menangkap suara, kemudian dia ukur berapa nilai frekuensinya, ada nilai ambang batasnya. Atau ada alat mesin tanpa pelindung, tidak ada covernya, benda-benda atau objek menjadi penghalang. Nah, penerangan tidak memadai, jadinya samar-samar kita melihat. Ada getaran, itu semua bahaya fisik. Artinya potensi bahaya, artinya ini merupakan potensi-potensi bahaya yang bisa menyebabkan kita menjadi celaka ataupun sakit. Kemudian ada permukaan yang panas ataupun dingin. Ada juga radiasi ionisasi. Nah, ini semua beberapa macam untuk bahaya fisik potensial. Kompresor, mesin-mesin, helikopter, fogging, mesin gergaji. Ya, apa APD-nya pakai air move atau air plug. Air move itu ini, kalau headset ini, air plug itu yang kayak headset bass itu yang begini, Ada getaran, ada radiasi ionisasi, dilarang masuk ke lab X-ray kecuali petugas sudah dilengkapi dengan penangkalnya. Kalian tidak ada ke toko mau masuk gitu kan? Itu maksudnya bahaya fisik. Ada peralatan yang tidak memiliki cover. Ini alat mungkin panas, tapi karena tidak ada covernya bisa jadi kita tersentuh, gitu kan? Jadi bagusnya ada covernya. Atau ada rantai tidak ada penutupnya, apalagi kalau dia kencang, ya tidak diminta-minta. Misalnya kita sementara berjalan di sampingnya ke sandung, misalnya ada air di situ terpleset, nah tidak diminta-minta jatuh ke rantai yang besar itu yang berputar banyak kan. Kalau tidak ada covernya ya sudah atau penerangan yang kurang. Nah itu untuk bahaya kimia potensial, ya mungkin air yang tidak berbahaya, yang lain bahaya semua. Nah, bisa ini saya rasa tahu minta bagaimana semua bahan kimia itu menjadi bahaya kimia potensial, gas dan sebagainya. Biologi, karena bilang ada bahaya biologi, iya bakteri, COVID kemarin apa itu? Itu bahaya biologi itu, bukan bahaya kimia, bahaya biologi. Virus, debu organis, jamur, butiran-butiran debu organik, serangga, itu masuk ular apa semua, itu bahaya biologi semua. Kalau ada luka karena tumbuhan berarti itu juga biologi. Ergonomis bahaya karena ada yang mendapatkan perlakuan yang tidak pantas pada bagian tubuh sehingga tidak nyaman dalam bekerja. Desain lokasi kerja yang buruk,
terlalu sempit sampai tidak ya pengap, sampai pengap kekurangan oksigen, tata ruang kerja yang buruk, persyaratan pengenalan material yang berlebih, terlalu banyak material yang beli karena mau beli murah tapi sampai karyawannya jadi itu kan sempit ruangannya, jadi tidak nyaman. Artinya bagaimana kenyamanan kita terganggu akibat itu. Ketidakserasian jam kerja, hari ini shift 3, besoknya shift 1. Shift 3 itu jam 11 malam sampai 7 pagi. Besoknya masih shift 1. Shift 1 jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Lanjut. Ya, ternyata salah supervisornya mengatur. Begitu kan? Iya. Jadi psikologi ya punya masalah keluarga, kemudian dia bekerja, dia selalu pikirkan itu masalah, tidak fokus salah-salah pekerjaannya, sehingga ada kemungkinan dia akan mendapatkan bahaya karena psikologinya terganggu. Dia bisa kecelakaan, naik motor naik mobil, yang diingat itu masalah, gitu. Tiba-tiba sudah terjadi tabrakan. Kemudian barulah kita evaluasi potensi-potensi bahaya. Apakah potensi bahaya itu bisa ditolerir? Kan masing-masing kondisi, peralatan dan sebagainya tadi itu kan memiliki potensi. Tapi ada yang bisa ditolerir, ada juga tidak, gitu. Misalnya panas. Ya panasnya kalau tidak terlalu tinggi dari suhu ruang dan memungkinkan pegawai itu untuk bekerja, tidak. Misalnya di Amanda Brownies panas karena memasak di oven kan, panas. Memang sauna di situ, tetapi ada memang beberapa orang yang tahan terhadap itu dan dia mau untuk bekerja di situ, karena pun gajinya juga karena ada bahayanya sedikit, ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman sedikit, makanya dikasihnya sedikit gajinya dibanding yang kerja di kantoran. Jadinya dia terima, tidak apa-apa, artinya bisa ditolerir. Bukan dibilang sampai 100 juga, tidak ada yang tahan, itu namanya itu sudah mencelakakan. Tetapi selama ada kondisi di mana dia ada manusia yang bisa bertahan untuk itu, tidak sakit, tidak celaka juga karena suhu berapa tahan, suhu 40 misalnya, ya tidak apa-apa, berarti bisa ditolerir maksudnya. Berarti itu bisa dikerjakan. Contoh di Brownies Amanda, ada memang orang yang tahan terhadap sauna, kerja di depan oven, kasih masuk, begitu. Buat evaluasi pengendaliannya, rencanakan tadi, laksanakan, dan jadi filosofi itu menyediakan, mengganti, kemudian kalau bisa diganti secara teknologi ya ganti, atau secara administrasi buat peraturan yang baru yang lebih bagus, atau pakai APD. Ya, jadi tiadakan dulu, kalau memang tidak bisa ditiadakan baru dikurangi. Kalau tidak bisa dikurangi baru tetap lakukan tapi dikontrol. Ya, ada yang bertanya? Kemudian administrasi, artinya ya misalnya mencatat langkah kerja yang dilakukan, buat SOP, izin kerja, job safety analysis, pengaturan kerja dan sebagainya. Baru terakhir itu kalau memang semuanya itu sudah dirancang dengan baik, berarti gunakanlah APD dan dimonitor apakah dengan perlakuan seperti itu masih ada bahaya apa tidak. Kemudian limbah sisa dari suatu hasil usaha atau kegiatan. Limbah ya banyak macamnya, ada padat cair gas, organik dan anorganik. Jangan sampai ada orang kimia tidak tahu, ada kan biasa sampah dua macam, ada organik dan anorganik, dan tidak tahu dia tahu orang kimia, harusnya orang bertanya di dia tidak tahu. Organik itu apa? Ya, intinya organik itu mengandung karbon, kebanyakan dari makhluk hidup. Kebanyakan tapi tidak semua. Ada juga yang selain makhluk hidup, jadi kalau misalnya tikus mati dibuang kemana? Organik. Makanan busuk, gelas sisa air mineral, dia tahu jangan sampai
harusnya dia di tempat bertanya, "Tang, justru dia tidak tahu. Aku tahu yang mana gitu kan?" Ada logam, ada non logam. Nah, ini bisa dipisahkan dengan cara apa? Magnetik, ya. Ada biasa sampah dialirkan yang kena magnetik, ya dia logam, non logam bisa. Ada yang mudah membusuk, ada yang tidak mudah membusuk. Ada yang mudah terbakar, tidak mudah terbakar. Nah, potensi limbah ada potensi fisik, radiasi, biohazard, dan kimia. Ini studi-studi kasusnya. Kalau bahaya fisik ya intinya sama dengan tadi ada biologi, ada bahaya kimia. Bahayanya limbah, Nah, ya, yang ini contoh-contoh studi kasus yang semrawut. Masa seperti ini. Ini apa nih? Kalau turun semua ini kan? Ini kan? Kebisingan. Kita langsung jatuh, itu semua. Kalau untuk radiasi, medan magnet, kemudian bahan kimia, perawatan, masa begini Nah, kita mau pakai cuci mata pada saat kena ini malah tidak bisa. Makan sepatu kena bahan kimia, masuk di sini langsung terkena ya itu ya. Ya silakan.